Tapi aku tetap kekeh, aku sudah bulat. Keputusan aku ingin bercerai sama Mas Saka dan kita lihat aja nanti di persidangan gimana. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Gimana soal pengacara yang pernah aku tawarkan untuk kamu? Itu masih berlaku loh tawarannya kalau mau. Aku rasa sih nggak usah sih, Vin. Karena pengacara aku ini udah oke banget kok. Dan dengan bukti-bukti yang aku punya juga kayaknya udah cukup kuat untuk aku menggugat cerai Mas Saka. Tinggal nanti ke depannya kita pasrahin aja sama yang di atas. Oke. Kok ada Pak Galvin sih di sini? Gawat nih. Oke, kalau itu mau kamu, saya akan coba ceritakan semuanya. Tanpa ada yang ditutup. Kamu kemarin udah denger sendiri kan? Obrolan saya sama Dinda, waktu kita makan bertiga. Itu semua emang benar. Saya akui, dulu saya suka sama Dinda. Dan saya juga udah nembak dia. Tapi suatu ketika, kami berdua menyadari. Karena kami memiliki kesamaan pribadi. Ya, yang bisa dibilang hampir mirip lah. Jadi kami putuskan, kayaknya kami lebih cocok jadi saudara aja. Bukan jadi pasangan. Terus sekarang gimana? Hubungan kalian? Kau masih ada perasaan sama Dinda? Ya sekarang kalau saya ketemu sama Dinda, saya udah anggap dia sebagai saudara perempuan. Begitupun juga Dinda ke saya. Jadi please, kamu jangan cemburu lagi ya. Tapi kan perasaan manusia itu bisa aja berubah. Senyum dong. Hai Mbak Riri. Hai Rin, halo. Hai. Halo Mas. Hai sayang. Lagi janjian sama Galvin ya? Enggak ada janjian apa-apa buat ketemu sama Mas Galvin. Kebetulan aja kok. Berarti kita semua kebetulan di sini. Iya, semuanya kebetulan ketemu di sini, Rin. Oke. Aku juga sama Sisil tadi abis meeting sih sama klien. Mbak Riri sama Galvin kalau mau gabung, kita satu meja aja, nanti kita tinggal minta kursi lagi. Enggak, Rin, nggak apa-apa, nggak usah. Aku cuma sebentar kok kesini. Paling nanti aku take away aja terus langsung pulang. Oh gitu? Iya. Oke. Iya Darin, kalau gitu aku pergi dulu ya. Aku mau ngantar Riri. Nggak usah, Mas, nggak usah repot-repot. Aku bisa pulang sendiri kok. Bisa naik taksi. Ini pasti nyindir. Nggak apa-apa sayang, aku antar ya. Ya. Oke, Vin. Bye Mbak Riri, hati-hati ya. Oke. Bye, Sil. Bye, Rin. Bye. Ya, sayang. Hati-hati ya. Tegang banget. Kalau Sisil jadi Mbak Riri nih, udah abis tuh Pak Galvin. Lapar nggak sih, Bu? Sisil sih lapar. Kita pesen makan kali ya. Iya, pesan aja sih. Suamiku, kamu tuh kenapa sih? Aku perhatiin kayaknya akhir-akhir ini kamu tuh kayak lagi banyak banget beban pikirannya. Padahal ini si baby di dalam sini tuh kayaknya pengen dimanja-manjain, pengen diperhatiin sama ayahnya. Kasian. Ya maaf.
Maafin ya, anak ayah. Ayah minta maaf. Sayang sebentar deh. Kamu kenapa nggak ngabarin aku sih kalau kamu mau makan siang? Kenapa sendirian? Kenapa nggak nelfon aku? Aku kan bisa pulang jemput kamu, kita bisa makan siang sama-sama. Kamu kenapa sih diem aja? Tadi di mobil juga aku ajak ngobrol, kamu diem aja. Ya Mas Galvin sih. Kenapa sih kamu tuh gak bisa berhentinya bantuin Ariana? Sampai sosokan mau cariin pengacara yang bagus lagi buat dia. Kamu siapa? Pengacara yang bagus tuh siapa? Hah? Itu namanya Dimas Abbas. Emang dia pengacara untuk perceraian, sayang. Kok kamu bisa tahu ada pengacara bagus? Ya aku tahu dari relasi-relasi aku, sayang. Tapi kayaknya Ariana tetap mau pakai pengacara dia sendiri. Kalau gitu, kenapa enggak aku kenalin pengacara bagusnya ke Saka aja ya? Jadi? Oh ya, sekarang usia kandungannya berapa minggu ya? Ya kira-kira 10 minggu lah. Kenapa muka Saka gitu ya? Atau jangan-jangan dia mulai curiga ya ini bukan anaknya? Ini nggak boleh terjadi. Suamiku, kamu pernah mikirin gak sih? Kalau nanti anak kita itu lahir, terus laki-laki, pasti mirip banget deh sama kamu. Pasti sikapnya juga baik kayak kamu, terus sayang sama keluarga kayak ayahnya. Sayang, kita makan sekarang? Enggak, Mas Gavin mandi dulu aja biar nanti aku yang siapin. Oh iya, benar-benar. Yaudah, aku mandi dulu ya. Aku harus nanya Saka, persiapan dia nanti sewaktu sidang cerai sama Ariana. Bentar. Ada apa ya sampai Riri chat aku? Suamiku, kamu tuh lagi chat sama siapa sih? Kok serius banget kayak gitu mukanya? Aku lagi persiapin pengacara buat ngurusin sidang cerai aku sama Ariana. Suamiku, kamu ngapain pakai sewa pengacara segala? Repot-repot banget, udah lah kamu cerai-cerai sama dia, selesai. Buang-buang uang tau? Udah, kamu gak usah ikut campur, Di. Ya, ini urusan aku sama Ariana. Kalau kamu mau ikut campur, kamu cari gimana caranya kita bisa dapat uang untuk bertahan hidup. Itu aja. Ngomong gitu sih? Aku pasti pikirin buat cari uang, tapi bukan buat kamu. Tapi buat aku dan juga Dion.
Sisil boleh nanya sesuatu nggak? Boleh, tanya aja. Tapi sebelumnya Sisil minta maaf dulu nih kalau Sisil sotoy. Kan emang selalu kayak gitu. Kenapa? Sisil ngerasa kayak Pak Galvin kalau ke ibu tuh beda gitu ya Bu ya. Apalagi kalau lagi mandang ibu, kayak ada sesuatu gitu. Ini kayaknya kamu kumat deh, lebaynya nih. Enggak, saya nggak ngerasain apa-apa. Saya ngerasa Galvin biasa aja kok ke saya. Ya, kalau Sisil sih punya feeling Pak Galvin masih ngarep sama ibu. Sil, kamu hati-hati loh kalau ngomong, Sil. Soal ini tuh sensitif banget, apalagi kalau ada orang lain yang denger. Nanti pada salah paham, terutama Mbak Riri. Jangan sampai Mbak Riri dengar kamu ngomong kayak gitu. Iya, makanya Sisil ngomongnya kan langsung sama ibu. Sil. Ya, Sisil pamit dulu ibu. Ya, halo Din. Halo Rin. Rin sorry banget nih aku baru ngabarin. Iya, nggak apa-apa. Kita jadi ketemu kan? Oh jadi. Kalau misalkan ketemuannya deket Jamais aja gimana? Soalnya aku lagi di deket sini. Ya udah, oke. See you, Din. Oke, see you. Bye. Ampun deh. Kok dunia tuh sempit banget ya. Kesel saya jadinya kok kayak gini. Ada apa Bu? Datang-datang kok marah-marah? Gimana nggak marah-marah, Bi? Kesel, sebel. Duduk dulu, duduk. Saya ambil minum ya. Pedro. Ambil minum ya. Minum. Saya benar-benar heran ya, Bi ya. Penduduk Indonesia katanya lebih dari 250 juta orang. Tapi kenapa saya ketemunya sama dia lagi. Si Miss Nyinyir yang saya temuin di restoran, Bi. Sok pamer-pamer karu-karuan tentang pekerjaan dia. Panas saya dengarnya, Bi. Panas banget. Ya ini Bu, diminum deh. Pedro ambil kipas. Ambil kipas. Kamu udah nasi. Kurang dingin. Cepetan. Jadi, Bi, di restoran itu akhirnya saya berdebat sama dia dan dia laganya ya, Bi. Akhir males ngaduin dia. Nggak level saya juga kan. Iya Bu. Saya sebenarnya mau jambak dia lagi tuh, tapi saya pikir-pikir males ya. Berurusan sama dia nggak penting, nggak level juga kan sama saya. Ya, saya ngerti Bu. Kesel. Gemes. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa gara-gara si papi nggak ngasih kerjaan. Iya, saya tahu Bu. Saya tahu. Hai dokter cantik. Hai Bon. Gimana kerjaan hari ini? Ramai? Ya lumayan ramai. Oh ya, kamu mau duduk di mana? Di situ deh. Di situ? Oke, silakan. Ya elah, senyum-senyum pas dokter Rinda datang. Seneng banget ya? Apaan sih lo, Tom? Gue kan emang selalu senyum, gue selalu senang, gue itu selalu membawa dampak positif buat kafe ini. Lu aja yang gak pernah sadar. Ingat Pon, dia udah punya suami. Aduh, ini anak bisa gak sih sehari aja gak ganggu hidup gue? Ah, kenapa lo nelfon-nelfon gue? Sil, tolongin gue Sil. Hah? Lo kenapa? Cok, kenapa suara lo lemas banget sih? Lo di mana sekarang? Di apartemen Sil. Yaudah gue kesana. Hai, Din. Hai Rin. Lama ya nunggunya ya? Enggak kok, aku baru juga sampai. Kalau nggak salah tadi pagi aku lihat kamu lagi bareng sama Mas Saka ya?
Oh iya, tadi tuh aku lihat Saka sendirian di taman. Terus karena aku khawatir, jadi aku nemenin dia deh pulang ke rumah. Oh, oke. Tapi all good kan? All good, aman kok. Saka juga udah kelihatan pulih banget. Oh my god, Trin. Sorry. Apa sih? Kamu marah? Sorry, Rin. Enggak, apaan sih enggak? Bener. Enggak, bukan karena itu. Aku cuman khawatir sama keadaannya Mas Saka aja. Aduh, aku tuh takut kamu salah paham sama aku. Enggak. Ya memang aku tahu keadaan kamu sama Saka sekarang seperti apa. Cuman aku juga mau menjaga hubungan baik sama kalian. Aku mau berteman sama kamu dan Saka. I get it. Santai aja, Dinda. Ya, aku pesan minum dulu deh. Mbak. Ya, saya mau ice latte tea-nya satu ya. Makasih. Cok! Coki! Cok! Ya ampun Coki! Cok, lo masih hidup gak sih? Coki! Jangan bikin gue panik dong! Sel, tolong biarin gue minum, Sel. Ya ampun Coki, gue pikir lo kenapa-napa. Bikin gue panik aja deh. Biasaan lo. Sel, gue beneran sakit, Sel. Makanya gue telepon minta tolong sama lo buat beliin gue air minum. Beneran sakit, Cok. Yaudah. Gue ambil minum dulu ya, bentar ya. Nih, diminum dulu. Makasih, Sel. Udah lah istirahat dulu ya. Makasih ya. Beneran panas lagi. Cok, gue pikir lo bohong tau gak? Ternyata lo beneran sakit. Udah istirahat dulu ya. Ibu jangan bicara aneh-aneh ke Selin. Saya nggak suka. Apa pantas ibu bicara seperti itu ke Selin? Memang pantas dan perlu. Supaya Selin itu sadar dan bisa berubah menjadi orang baik. Saya kan tujuannya untuk memotivasi dia. Sekarang semuanya terserah dia. Dia mau introspeksi diri atau tidak. Motivasi emang perlu, Bu. Tapi seharusnya ibu nggak berbicara kasar seperti itu. Cukup, Dante. Mau sampai kapan kamu seperti ini? Mau sampai kapan kamu mempertahankan wanita seperti Selin? Dia itu sifatnya masih seperti anak-anak. Kamu gak capek akan hidup berumah tangga dengan wanita seperti itu dalam waktu jangka lama? Pertimbangkan lagi ya. Non, tumben pulangnya malam. Banyak kerjaan ya, Non? Enggak, tadi habis ketemu temen dulu. Mami mana, Bi? Sedang mandi, Non. Oh, oke. Oh, iya Non, sebelum Bibi lupa sebentar ya. Ya Non, ada surat buat Mas Saka kayaknya. Oke, makasih ya, Bi. Bi, bisa tolong bikinin teh buat saya? Bisa. Hangat ya? Sebentar ya, Non ya.
Halo Rin, apa kabar? Mas, ini aku terima tagihan kartu kredit kamu udah nunggak 2 bulan, Mas. Ya nanti aku akan selesaiin. Aku minta maaf ya. Maaf kalau kamu jadi keganggu. Aku nggak mau tahu ya, pokoknya kamu selesaiin masalah kamu ini. Aku nggak ada urusan sama sekali. Dan jangan sampai masalah ini merembet kemana-mana, Mas. Iya Rin. Oke, makasih ya. Ada aja halangannya gue buat baik lagi sama Ariana.